Begitu pintu terbuka, Rini langsung menyambut putra angkatnya itu dengan peyuk dan sambutan kecil, membuat pemuda itu pun gelagapan. "Eh, Mah, malu ah, ada Tante Yuni," kata Aldi yang tersipu, sambil melirik ke arahku. "Gak apa-apa kok Al, Tante Yuni sudah Mama ceritain kok," kata Rini sambil menutup pintu. Dan begitu pintu tertutup, Rini kembali memberi sambutan yang lebih satset dari sebelumnya. Kebaikan itu pun dibalas lebih oleh Aldi putra angkatnya. Bahkan secara refleks pemuda itu meletakkan kabinet serta jajaran lain ibu angkatnya itu. Sambil terus memberi sambutan keduanya melangkah mendekat ke arahku. Sementara aku yang memang sudah dilanda angin mulia pun, refleks ikut memiuk pemuda itu, hingga kami terjatuh ke divans. Praktis kami sudah seperti roti isi, di mana Aldi sebagai isinya, sementara aku dan Rini seperti rotinya. Untuk sejenak Aldi tersentak. Setelah sadar aku turut serta dalam kebaikan itu. Nampak ia menoleh ke arahku dengan mata berbinar. "Jadi, Tante Yuni, ikut juga?" Mendengar hal itu aku pun mengangguk antusias. Dan seketika itu, jemawi Aldi mencari-cari pintu gerbang kehidupanku. Perlakuannya pun spontan menimbulkan banjir bandang pintu gerbang itu. Hingga ketika Aldi menyiapkan perahu motor itu, Rini sahabatku pun tertawa pelan, sambil menoleh ke arahku. "Tuh kan Yun, putraku langsung paham kan?" kata Rini sambil mencubit lenganku. Tapi ucapan itu tak kugubris, lantaran Aldi lebih dulu menawik segitiga bermudaku. Dan bersamaan dengan itu pula, ia menatap takjub lika-liku keindahan itu. "Duh tante, kok beda sama mama ya?" katanya saat hendak memberi perhatiannya. "Hus, sama aja kok, cuman beda warna." Sambutan dan perhatian baik pun kembali ia haturkan khusus untukku. Sementara Rini yang tak ingin ketinggalan pun juga buru-buru meletakkan jajaran kabinet, lalu menyusul kami yang lebih dulu rapat paripurna itu. "Seninak, Mama juga ya?" kata Rini, yang kemudian kolaborasi denganku. Dan ya, malam itu mungkin menjadi malam yang tak pernah terlupakan sepanjang hidupku. Malam di mana kami bisa menghabiskan waktu bersama, tanpa ada yang merasa cemburu. Sebelumnya kenalkan namaku, Yuni Juwita. Masa SMA memang masa yang paling sulit dilupakan. Saat itu kita pertama kali mengenal arti cinta dan persahabatan sejati. Meski umurku kini sudah 41 tahun, kenangan itu masih sering berputar di kepalaku. Tapi kali ini, aku bukan mau menceritakan soal cinta zaman sekolah dulu. Melainkan aku ingin berbagi pengalaman indah yang pernah kurasakan bersama anak angkat sahabatku. Aku seorang janda dengan 2 anak laki-laki yang sudah berkeluarga semua. Kisah ini dimulai sekitar 2 tahun lalu. Tepatnya saat aku bertemu lagi dengan sahabat lamaku Rini dalam reuni SMA di Semarang. Kami berteman akrab sejak kelas 1 SMA, sampai akhirnya berpisah, di mana aku ikut suami yang kini jadi mantan suami ke Bogor, sementara Rini tetap di kota kami dulu. Tapi ternyata nasib kami hampir mirip. Ya, kami sama-sama janda. Bedanya, suami Rini meninggal dunia, sedangkan suamiku memilih pergi dengan perempuan lain. Dari obrolan saat reuni itu, ku tahu Rini kini memiliki warung makan sederhana di pinggir kota. Dulu perawakannya ramping bak model, dan saat itu, aku baru mengerti. Pantas saja dulu dia sering juara lomba kebaya di sekolah. Dan saat bertemu lagi dengannya, rupanya perawakannya pun tak banyak berubah. Hanya saja lebih berisi dengan lika-liku yang malah makin menggoda. Rini sendiri sudah 15 tahun menjanda. Perceraiannya berjalan baik-baik saja, tapi sering bertengkar dulu gara-gara anak laki-laki tunggal mereka yang agak bandel. Anak itu kini sudah kelas 3 SMA, dan usianya 18 tahun. Singkatnya, 6 bulan setelah reuni, kami saling tukar nomor WA. Hingga beberapa bulan kemudian, kebetulan aku ada urusan ke Semarang, sekalian menengok rumah warisan keluarga. Sehingga aku pun menghubungi Rini, dan kami pun janjian bertemu di warungnya. Pada hari yang telah ditentukan, sampailah aku di stasiun Tawang. Di sana aku langsung memesan taksi, lalu menuju penginapan. Dan karena masih terlalu pagi, aku pun mandi dulu. Baru kemudian dengan becak menuju Simpang 5, tempat warung Rini berada. Sesampainya di sana, nampak seorang pria sekitar 30-an, sedang menata meja. Dan begitu masuk, aku langsung melihat Rini di balik etalase. Dia pun sedikit kaget dengan kedatanganku yang tiba-tiba. "Eh,
Yun, akhirnya ketemu juga. Serunya sambil memiuku sejenak. Peyukan yang persis seperti saat kami masih SMA dulu. Kamu makin cantik aja toh, Rin, kataku sambil mencubit lengannya. Ah, kamu bisa aja, kamu sendiri masih singset juga kok. Balasnya, sambil melirikku dari atas sampai lainnya. Namanya juga janda, candaku sambil tertawa. Iya nih, sama-sama janda. Sesepian dong ya. Hus jangan sampai kedengeran si Tarmin tuh, katanya pelan, sambil menoleh pria tadi, yang ternyata adalah pembantunya. Jadi, dia pembantumu? Iya, tapi juga ada Siti juga kok. Lagi belanja, bentar lagi datang. Jawab Rini, sambil mengajakku duduk di dalam. Semakin siang warung pun makin ramai. Kami asyik ngobrol, tertawa-tawa. Sampai akhirnya, Rini bertanya dengan nada genit. Yun, kita ini kan sama-sama janda. Kalau kamu lagi ingin, gimana ngatasinya? Ya sering lah, tapi mau gimana lagi? Jawabku sambil malu-malu. Rini tertawa pelan sambil mencubit lenganku. Ya sama kayak aku. Cuman, belum sempat Rini menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Siti datang. Burin? Mas Aldi nyariin di dalam. Ia lantas beranjak. Bentar ya Yun, aku nemui Aldi dulu. Melihat Rini yang sepertinya sibuk, aku jadi sungkan. Sehingga kuputuskan untuk pulang. Ya udah, aku pulang juga ya. Oh ya, nanti sore kamu mampir ke penginapanku aja. Makasih juga lo ya, sotonya enak banget, kataku sambil menyalaminya. Oh iya, jam 2 siang mungkin aku ke sana, jawabnya. Dan sebelum aku pergi, kami sempat cipika-cipiki lagi sebelum berpisah. Di depan warung, kulihat ada seorang pemuda kurus, berkulit sawo matang, dengan perawakan yang lumayan. Wajahnya sih biasa saja, tapi tatapannya ke arahku, ya ampun, penuh dengan tanda tanya. Kuperkirakan itu pasti Aldi lantaran nampak Rini menggandeng mesra, sambil tersenyum saat aku hendak pergi. Singkat kata aku sampai di penginapan sekitar jam 1 siang. Bersamaan dengan itu pula, ku ganti baju formal dengan yang agak wetat kegemaranku. Yang pasti bikin membuat netra siapapun, terutama pria susah berkedip. Bahkan Rumboy yang kebetulan mengantar makan siang pun, sampai salah tingkah, lantaran bolak-balik curi pandang ke arahku. Dan tepat jam 2 kurang 5 menit, pintu pun diketuk. Dari celah pintu nampak Rini berdiri, dan aku pun segera mempersilahkannya masuk dengan membawa sedikit oleh-oleh untukku. Ini martabak telur buat ngemil malam nanti, katanya sambil rebahan di divansku. Makasih, tapi sebenarnya aku lebih ngarep ada teman lain buat malam ini, kataku sambil ikut rebahan di sampingnya. Entah kenapa obrolan itu langsung mengarah ke Aldi. Rin, tadi itu Aldi siapa? Anak angkatmu? Rini tersenyum nakal. Iya, anak angkatku, yang suka nemenin aku, tapi kadang aku yang nemenin. Hihi. Anak tapi mesra, tanyaku penasaran. Betul, buat hilangin sepi, katanya sambil mencubitku. Dia kemudian cerita panjang lebar. Dan saat itulah, ku tahu, jika Aldi merupakan pemuda asal Kudus. Usianya hampir 22 tahun, tapi sudah 6 tahun kuliah, dan mungkin akan menjadi mahasiswa abadi katanya. Pertama ketemu di warung, dan lambat laun, sering datang. Rini bilang, pemuda itu lucu, nyambung diajak ngobrol. Bahkan lama-lama justru menunjukkan ketertarikan yang jelas, padahal usianya sama seperti anaknya sendiri. Bahkan dari sana pula, Rini juga sempat menceritakan pertama kali mereka menunaikan ibadah pasutri bersama. Di rumahnya yang sepi di perumahan atas kota, mungkin menjadi saksi bisu keduanya menghabiskan malam bersama. Sejak itulah dia mendaftarkan Aldi sebagai keponakan yang numpang tinggal di rumahnya, dengan alasan kuliah. Terus, gimana rasanya Rin? Tanyaku yang mulai panas dingin, mendengar ceritanya. Jangan ditanya Yun, namanya anak muda, sahutnya sambil nyengir. Mendengar itu gelenyar aneh dalam diriku pun timbul. Terus, kalau misalnya aku pinjem Aldinya, apa boleh? Atau kita bisa sama-sama aja di sini? Padahal saat itu aku hanya bercanda setengah serius, tapi Rini justru mengangguk setuju dengan usulan itu. Kamu? Beneran Yun? Mendengar respon Rini, aku pun mengangguk. Dan bersamaan dengan itu pula, ia langsung menelpon putra angkatnya itu. Nak, Mama lagi sama Tante Yuni, yang kamu lihat tadi pagi. Kamu bisa kesini nggak? Begitulah percakapan Rini dan putra angkatnya itu.
Dan setelah telepon ditutup, aku pun segera merapikan kamar sementara Rini memilih mandi, lalu duduk menunggu sambil ngobrol. Hingga tak lama kemudian, pintu pun diketuk lagi. Dan begitu pintu terbuka, Rini langsung menyambut Aldi dengan peyuk, dan sambutan kecil, membuat Aldi gelagapan. Mah, malu ah, ada Tante Yuni, kata Aldi, putra angkat sahabatku yang tersipu sambil melirik ke arahku. Nggak apa-apa kok Al, Tante Yuni sudah mama ceritain kok, kata Rini sambil menutup pintu. Dan begitu pintu tertutup, Rini kembali memberi sambutan yang lebih satset dari sebelumnya. Kebaikan itu pun dibalas lebih oleh Aldi putra angkatnya. Bahkan secara refleks, pemuda itu meletakkan kabinet serta jajaran lain ibu angkatnya itu. Sambil terus memberi sambutan keduanya melangkah, mendekat ke arahku. Sementara aku yang memang sudah dilanda angin mulia pun, ikut meramaikan kebaikan itu. Kupeyuk putra angkat sahabatku itu, hingga tanpa sadar, kami terjatuh bersama di divans itu. Praktis kami bertiga seperti roti isi, di mana Aldi sebagai isinya, sementara aku dan Rini seperti rotinya. Untuk sejenak, Aldi tersentak setelah sadar. Aku turut serta dalam kebaikan itu. Nampak ia menoleh ke arahku dengan mata berbinar. Jadi, Tante Yuni ikut juga? Mendengar hal itu, aku pun mengangguk antusias. Dan seketika itu, jemawi Aldi mencari-cari pintu gerbang kehidupanku. Perlakuannya pun spontan menimbulkan banjir bandang pintu gerbang itu. Hingga ketika Aldi menyiapkan perahu motor itu, Rini sahabatku pun tertawa pelan, sambil menoleh ke arahku. Tuh kan Yun, putraku langsung paham kan, kata Rini sambil mencubit lenganku. Tapi ucapan itu tak kugubris, lantaran Aldi lebih dulu menawik segitiga bermudaku. Dan bersamaan dengan itu pula, ia menatap takjub lika-liku keindahan itu. Duh Tan, kok beda sama mama ya? Katanya, saat hendak memberi perhatiannya. Hus, sama aja kok, cuman beda warna. Sambutan demi sambutan kembali ia haturkan khusus untukku. Sementara Rini yang tak ingin ketinggalan pun juga buru-buru meletakkan jajaran kabinet, lalu menyusul kami yang lebih dulu rapat paripurna itu. Sini nak, mama juga ya, kata Rini, yang kemudian kolaborasi denganku. Dan akhirnya, malam itu, kami pun larut dalam kebaikan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Kuakui Aldi memang satset seperti yang diceritakan Rini. Bukan hanya karena usianya yang muda, tapi dia juga bisa memahami keperluanku itu. Baik aku dan Rini pun saling gotong royong membantu, membawa Aldi pada langit ketujuh. Terkadang aku yang mengemudikan perahu motor dan Rini yang memberi dukungan, dan terkadang pula justru sebaliknya. Ruangan itu pun penuh gema kebaikan dan tawa kecil kami bersama. Bahkan ketika Aldi hendak tiba pada tujuan negara, aku dan Rini pun begitu antusias menerima pundi-pundi kebaikan negara. Untuk sejenak, kami sama-sama terdiam dengan deru angin yang masih memburu. Sungguh aku benar-benar terkesima pada kebaikan putra angkat sahabatku itu. Tapi entah kenapa, setelah semua kebaikan itu berakhir, aku merasakan ada sesuatu yang bergetar di benakku. Bukan hanya keinginan baik yang sudah terpenuhi, melainkan ada rasa nyaman yang sulit ku mengerti. Alhasil, malam itu pun kami lanjut istirahat bertiga. Dan tentu saja, diselingi beberapa kali rapat paripurna ceria. Sampai pada pagi harinya, Aldi bangun lebih dulu untuk membuat kopi untuk kami. Anehnya, saat Rini ke kamar mandi, Aldi justru mendekatiku sambil berkata, "Tante, kalau misalnya besok-besok, Aldi sama Tante aja gimana?" Aku sedikit terheran sejenak, tapi tak ayal aku pun tersenyum. Tapi hati ini mulai bertanya-tanya. Apa ini hanya petualangan baik semata? Atau ada perasaan lain untuknya? Singkat kata, beberapa hari setelah pertemuan itu, aku pun pulang ke Bogor dengan perasaan campur aduk. Selama di perjalanan, aku masih ingat betul bagaimana perlakuan Aldi, semangat juangnya, serta perhatian-perhatian lainnya. Bahkan sejak itu pula, setiap malam, jika kebetulan aku sendirian di kamar, pikiranku sering melayang ke wajahnya yang tersipu. Bahkan, seruan baiknya saat tiba pada puncak malam itu. Kami juga sempat bertukar nomor WA sesaat, sebelum berpisah di penginapan waktu lalu. Awalnya sih hanya sekedar salam sapa biasa, tapi lambat laun obrolan kami justru berlanjut pada hal yang lebih personal. Aldi sering curhat soal kuliahnya yang mandek. Dan aku pun mendengarkan,
Mendengarkan curhatan itu seperti seorang kakak, atau mungkin lebih dari itu. Dia bahkan pernah mengirim padaku, "Aldi kok lebih nyaman sama tante ya, daripada sama mama?" Aku tersenyum membaca pesan itu, dan saat itulah aku baru sadar jika aku mulai menyukainya. Bukan hanya karena kepandaiannya, tapi karena kejujurannya yang membuatku merasa dihargai sebagai perempuan. Bukan sekedar pelepas rindu seorang janda. Sementara itu, aku dan Rini juga masih sering komunikasi melalui WhatsApp. Kami juga sering telepon-teleponan, cerita-cerita, bahkan kadang saling kirim foto selfie. Semula Rini senang sekali saat aku bilang jika aku sering curhat dengan Aldi. Ya, awalnya memang begitu. Bahkan ia seolah menjadi jembatan antara aku dan Aldi saat ingin bertemu. Sayangnya, sekitar 2 bulan kemudian, aku mulai menyadari ada yang berubah di antara kami bertiga. Tepatnya ketika suatu hari aku ke Semarang lagi untuk mengurus warisan. Entah kenapa, saat itu aku justru hanya mengabari Aldi, tanpa mengatakannya pada Rini. Dan tanpa disangka, diam-diam, Aldi justru mengajakku ke kos-kosan kecil yang disewanya. Dan ya, kami menghabiskan waktu berdua saja tanpa Rini. Saat itu pula aku baru menyadari jika Aldi jauh berbeda dengan saat ada Rini. Aldi lebih satset berkali-kali lipat, bahkan berani pula mengutarakan perasaannya padaku. Anehnya, aku pun luluh oleh perlakuan baiknya itu. Kami menghabiskan malam, lebih menghayati. Seolah seperti dua orang yang benar-benar saling menginginkan, bukan sekadar bermain-main. Dan keesokan harinya, barulah aku iseng bercerita pada Rini, jika aku sudah di Semarang, dan semalam sempat rapat paripurna dengan Aldi. Awalnya Rini tertawa. "Wah, nakal ya kalian berdua, nggak ajak-ajak aku." Tapi dari nada tawanya saat itu, kurasa ia agak kaku. Beberapa hari setelah itu, chat Rini padaku pun mulai berkurang. Bahkan setiap kali aku bertanya soal Aldi, jawabannya selalu singkat. Hingga suatu malam, Rini mendadak meneleponku dengan suara datar. "Yun, aku mau jujur. Aku nggak nyaman kalau Aldi terlalu sering sama kamu. Aku tahu kalian sudah dekat. Tapi aku cemburu, Yun. Dia anak angkatku. Dia yang nemenin aku tiap malam selama ini. Aku takut dia pergi." Mendengar hal itu, aku pun terdiam. Aku paham betul perasaan Rini, terutama dia juga sudah lama sendirian, dan Aldi, pemuda itu seperti penawar rasa sesepiannya. "Rin, aku nggak akan merebut dia dari kamu kok. Kita kan sahabat," balasku lembut. "Aku percaya kamu, Yun. Aku harap kamu cukup sampai di situ aja sama Aldi. Biar dia balik fokus sama aku." Aku mengiyakan pesan itu, meski hati kecilku tak sepenuhnya menerimanya. Alhasil, sejak saat itu, aku pun berusaha menjaga jarak. Chat sama Aldi, aku batasi, dan hanya balas seperlunya. Tapi Aldi justru semakin gencar saja. Dia sering menelponku tengah malam, dan sempat bertanya, "Tante, kenapa Mama sekarang sering marah ya kalau aku chat Tante? Padahal aku lebih kangen sama Tante." Saat itulah, aku merasa lemah. Aku tahu itu salah, tapi aku juga tak bisa menahan diri. Akhirnya, kami mulai bertemu diam-diam. Kadang di kosannya, kadang aku pesan penginapan di pinggiran kota saat aku ke Semarang untuk urusan warisan. Kami menghabiskan waktu dengan rahasia. Tapi anehnya, hal itu justru lebih seru lantaran ada rasa takut dan tantangan. Kami tahu hal itu bisa berakhir kapan saja kalau Rini tahu. Dan hal itu berlanjut sampai suatu malam. Saat aku dan Aldi seperti biasa menghabiskan malam bersama di kosannya, di tengah kebaikan itu, ia justru mengatakan hal di luar dugaanku. "Tante, aku nggak mau cuma gini terus. Aku mau kita bisa bareng tanpa sembunyi-sembunyi." Sejenak aku menatapnya dengan jantung yang berdegup kencang. "Tapi, mamamu itu sahabatku, Nak." Tante nggak mau, dia malah kecewa. Mendengar hal itu, Aldi diam sejenak, lalu berkata, "Aldi juga nggak mau sebenarnya, Tan. Cuman Aldi nggak bisa sandiwara terus. Aldi nggak bohong sama perasaan Aldi sendiri. Tapi Nak, kalau nanti mamamu tahu, kita pasti kataku terhenti ketika Aldi kembali melajukan perahu motor itu. Perkataan yang tadi mengganggu pikiranku seketika hilang berganti bencana
yang diciptakan putra angkat sahabatku itu. Kami pun kembali hanyut akan nirwana, melupakan beban yang tadinya mengganggu pikiran kami masing-masing. Tapi aku tahu, suatu saat kebenaran rahasia itu, lambat laun akan terungkap. Dan ketika itu terjadi, entah bagaimana nasib persahabatanku, atau keakrabanku dengan Aldi. Beberapa bulan berlalu sejak larangan itu, bukannya menjauh, Aldi justru makin manja padaku. Bahkan ia tak lagi hanya memanggilku tante, tapi justru memanggilku mama, seperti ucapan mesranya pada Rini. Saat kami bertemu, dia juga sering memiukku dari belakang sambil berbisik, "Ma, aku gak bisa bayangin kalau gak ada mama." Sejak itu pula aku pun makin jatuh terlalu dalam. Dekat dengannya aku justru merasa seperti gadis remaja yang lagi kasmaran. Terutama ketika dapat pesan darinya, aku jadi deg-degan untuk membalasnya. Tapi aku tahu rahasia sebesar itu tak bisa disembunyikan selamanya. Sampai pada akhirnya, suatu sore tepatnya di akhir tahun, di mana saat itu aku ke Semarang untuk mengurus rumah warisan, keakraban itu pun terkuak. Sebenarnya saat itu aku sudah janjian dengan Aldi di rumah Rini, karena Rini katanya sedang keluar kota, menemani keponakannya yang sakit. Aldi bilang, rumah mama angkatnya itu kosong. Dan karena yakin dengan perkataan itu, aku pun datang sekitar jam 3 sore. Di sana, aku langsung disambut peyukan Aldi di pintu depan. Tak sampai 10 menit, jajaran kabinet serta segitiga bermuda pun entah kemana perginya. Di singgasana, di Vans yang biasa digunakan Rini dan Aldi dulu, justru menjadi tempat kami menjalankan rapat paripurna. Malam itu baik aku dan Aldi pun benar-benar hanyut akan nirwana. Aldi begitu antusias, mungkin karena sudah 2 minggu tak bertemu. Dia naik tahta bahkan berulang kali melajukan perahu motor menuju samudra. Aku pun membalas hal yang sama, bahkan sempat pula kelawahan, lantaran semangat juang 45-nya. Seruan kebaikan pun bergema, tanpa bisa menahannya. Berbagai varian motor pun dijalankan demi kebaikan bersama. Hingga ketika ia hendak tiba pada tujuan mulia, "Tante, Aldi parkir di dalam ya?" Aku tak menjawab, tapi juga tak bisa menghalau pundi-pundi kebaikan itu, yang memang terparkir rapi pada pintu gerbang negara. Sejenak suasana menjadi hening, dan hanya deru angin yang terdengar. Kami bahkan masih sempat tertawa kecil mengingat apa yang baru dilalui, sebelum akhirnya tiba-tiba, pintu kamar terbuka keras. Secara bersamaan, kami pun menoleh. Jantungku serasa berhenti berdetak, saat kudapati Rini berdiri di ambang pintu. Tasnya jatuh ke lantai, dengan pandangan yang jelas tertuju pada kami, yang masih sedemikian rupa. Bahkan pundi-pundi kebaikan itu, masih mengalir pintu gerbang dunia. "Rini," kataku dengan suara serak, sambil buru-buru membereskan negara. Begitupun dengan Aldi yang juga panik lalu duduk dan berkata, Aku bisa jelasin mah," katanya, tapi Rini terlanjur menangis. Tangisnya bukan tangis biasa, melainkan tangisan marah, kecewa dan terluka. "Kalian, di sini mulai kapan?" Kamu sahabatku sendiri, Yun. Bukannya aku sudah bilang jelas-jelas kemarin. Tapi kalian malah..." Rini lantas maju lalu menampar Aldi keras, sampai pemuda itu terdiam. Sementara aku langsung menghampiri mereka, dan berlutut pada Rini. "Rini, maaf, aku gak bermaksud bohongin kamu. Aku cuma apa? Cuma jatuh cinta sama anak angkatku." "Kamu sudah punya anak 2, Yun? Umurmu 2 kali lipat dari dia, apa kamu gak malu?" Kata-kata itu pun begitu menusuk di relung hatiku. Aku memang tak bisa membantah, lantaran tahu aku salah, dan aku juga egois. Alhasil pertengkaran itu pun berlangsung lama. Bahkan Rini pun menangis histeris, sementara Aldi mencoba menenangkannya, meski sia-sia. Sampai akhirnya, "Iya Rin, kamu benar. Aku salah besar, dan gak pantas. Mulai sekarang, aku mundur. Aku gak akan hubungi Aldi lagi. Aku janji." Rini menatapku lama dengan tangis yang sejenak mereda. "Kamu beneran kan, Yun?" Aku mengangguk, meski hati ini terasa berat. Aldi menoleh padaku dengan mata yang memohon. "Tante, Aldi gak bisa." "Aldi masih..." Ucapannya terhenti ketika aku mengangkat tangan. "Sudah nak, kita harus berhenti," kataku.
yang kemudian pergi setelah jajaran kabinet selesai kubereskan. Malam itu aku pulang ke penginapan dengan taksi, sendirian. Sesuai janjiku, aku memblokir nomor Aldi di mana-mana. Sejak saat itu, aku benar-benar menjauh. Tak ada lagi Semarang dalam rencana kunjunganku. Tak ada lagi nama Aldi di pikiranku. Dan setidaknya, aku berusaha sangat keras untuk melupakannya. Tapi di malam-malam sepi, saat aku dilanda windu, atau teringat peyukannya, aku hanya bisa menangis pelan seorang diri. Aku kembali menjadi wanita biasa. Persis seperti sebelum aku mengenal Aldi dulu. Aku juga mulai menyibukkan diri dengan membantu anak-anak mengurus rumah, terutama menemani cucu pertamaku yang baru lahir. Setidaknya hal itu bisa menjadi penawar windu terbaik, terutama setiap kali bergurau dengan mereka. Perlahan-lahan, bayangan Aldi pun mulai memudar. Aku mulai bisa tidur tanpa mimpi Aldi, bahkan mulai bisa tersenyum tanpa ada rasa bersalah yang mengintai. Hingga suatu sore, di akhir musim hujan, sekitar 8 bulan setelah kejadian itu, saat aku sibuk menyapu teras, mendadak ada mobil terparkir di depan rumahku. Jantungku kembali berdegup ketika kulihat Aldi berdiri di sana. Wajahnya lebih kurus dengan mata cekung, dan rambut agak gondrong tak terurus. Dia menggunakan jaket jeans lusuh, dan di tangannya membawa sebuah amplop coklat besar. "Aldi, kamu kenapa kesini, Nak?" kataku dengan suara sedikit bergetar. Dia menunduk lama lalu kemudian mengangkat wajahnya. "Tante, Mama sudah nggak ada." Mendengar hal itu, duniaku seolah berhenti berputar. Aldi lantas menceritakan semuanya. Rini sahabatku meninggal dunia 3 minggu sebelumnya, lantaran serangan jantung mendadak di tengah malam. Aldi yang menemukannya sudah tak bernafas saat dia bangun untuk minum air. Dokter bilang jantungnya memang sudah lemah sejak lama. Tapi Rini tak pernah cerita pada siapapun. Aldi tinggal sendirian di rumah itu, sejak pemakaman mama angkatnya itu. Dan barulah beberapa hari kemudian, saat ia membersihkan semua barang Rini, dia menemukan sebuah amplop yang bertuliskan untuk Yuni. Aldi lantas menyerahkan amplop itu padaku, dengan tangan gemetar. Aku membukanya, di ruang tamu. Surat itu ditulis Rini sekitar beberapa bulan setelah pertengkaran kami, lantaran tanggalnya jelas tertera. "Yuni sahabatku, kalau kamu baca surat ini, berarti aku sudah pergi duluan. Maafkan aku yang dulu egois, cemburu dan pernah berkata kasar. Aku tahu, aku salah. Tapi setelah kamu pergi malam itu, aku banyak berpikir. Aku sadar, aku cuma takut kehilangan satu-satunya hiburan yang aku punya. Tapi, aku juga sadar, Aldi sebenarnya lebih bahagia kalau sama kamu. Aku lihat matanya berubah sejak bertemu kamu. Dia lebih sering tersenyum, lebih semangat kuliah lagi, bahkan mulai serius mikir masa depan. Aku gak pernah bisa kasih itu buat dia. Aku cuma kasih dia tempat berteduh sementara. Yun, aku titip Aldi ya. Dia masih muda. Dia butuh seseorang yang bisa membimbingnya. Aku tahu kamu bisa. Kamu lebih kuat, lebih bijak, lebih penuh kasih daripada aku. Aku restui kalian. Benar-benar dari hati yang paling dalam. Jangan sia-siakan kebahagiaan kalian hanya karena rasa bersalah ke aku. Aku sudah bahagia selama ini, karena kalian berdua pernah ada dalam hidupku." Air mataku menetes deras membasahi kertas itu. Aldi lantas duduk di sebelahku. Bahkan dia juga menangis tanpa suara. Kami berpeyukan lama, tapi tanpa keinginan, melainkan duka dan kelegaan yang bercampur. Dan alhasil, sejak hari itu, Aldi sering datang ke Bogor. Awalnya hanya akhir pekan, lalu akhirnya memutuskan pindah dan melanjutkan kuliahnya di universitas dekat rumahku. Kami tak langsung pacaran, tapi kami memberi waktu untuk berduka bersama, mengenang Rini dengan cara kami masing-masing. Tapi, cinta itu tak pernah benar-benar pergi. Perlahan, peyukan duka berubah jadi pelukan windu, hingga malam-malam kami kembali diisi rapat itu lagi. Hingga setahun setelah Rini pergi, kami pun memutuskan untuk menikah sederhana di kawah kecil dekat rumah. Hanya dihadiri anakku, beberapa saudara dekat, dan teman-teman Aldi dari kampus. Anak-anakku pun awalnya menentang keras,
lantaran usia kami yang terpaut jauh, terutama dengan status jandaku dan latar belakang yang rumit. Tapi ketika aku melihat betapa Aldi menyayangiku, betapa dia hormat pada mereka, akhirnya mereka luluh. Kini, di usiaku yang sudah 45 tahun, aku hidup bersama suami yang 20 tahun lebih muda dariku. Orang-orang mungkin sering mencemooh di belakang kami, tapi kami tak peduli. Untuk Rini, sahabatku, terima kasih sudah merestui kami. Aku janji akan menjaga Aldi seumur hidupku. Dan aku tahu, dimanapun kamu sekarang, kamu pasti tersenyum melihat kami bahagia.